Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hafidhoh, NIM 1119071, kelas HKIB. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Sejarah Peradilan Islam, yaitu mengenai peradilan agama sejak amandemen. Dalam peradilan agama sejak amandemen, itu ada asas peradilan agama. Dapat ditemukan beberapa asas yang berlaku pada dalam peradilan agama, yaitu yang pertama, personalitas keislaman. Maksudnya orang-orang yang bisa berperkara di lingkungan peradilan agama hanyalah orang-orang yang beragama Islam saja. Pernyataan tersebut dijelaskan dan dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atau amandemen kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya ada pengadilan tingkat pertama dan kedua, yaitu penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan tingkat bandingnya. Selanjutnya wilayah hukum peradilan agama, yaitu daerah hukum peradilan agama sebagai pengadilan yang bertugas menyelesaikan perkara tingkat pertama adalah daerah hukum ibu kota kabupaten atau pemerintah kota. Hal tersebut secara eksplisit tertuang dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Selanjutnya, kewenangan mengadili perkara tertentu, yaitu kewenangan mengadili perkara dalam lingkungan peradilan agama terbatas pada perkara-perkara tertentu. Kewenangan mengadili perkara hanya bersifat khusus, yaitu meliputi hukum tertentu sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Selanjutnya, kewenangan mengadili sengketa hak milik. Kewenangan peradilan agama dalam menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara diatur dalam pasal 50 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Maksudnya dalam memeriksa perkara tersebut terdapat kewenangan untuk menuntut adanya penundaan pemeriksaan dan menuntut untuk melangsungkan adanya pemeriksaan maupun sekaligus. Selanjutnya mengadili menurut hukum dan bersamaan hak. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Maksudnya pengadilan dalam mengadili harus berpedoman dan berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan yang sah dan dibuat oleh lembaga yang berwenang, serta setiap orang yang mengajukan perkara mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh kebenaran dan keadilan. Selanjutnya aktif memberi bantuan, yaitu pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana dan cepat dalam menangani perkara. Selanjutnya ada pedoman dan kode etik perilaku hakim, yaitu rambu-rambu keutamaan moral bagi hakim baik dalam menjalankan tugas ketika dinas maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Yaitu yang pertama, berperilaku hakim, di mana hakim bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Yang kedua, berperilaku jujur, di mana hakim dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Selanjutnya, berperilaku arif dan bijaksana, di mana hakim mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma hukum, keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu. Selanjutnya bersikap mandiri, di mana hakim mampu bertindak sendiri tanpa bantuan orang lain, bebas dari campur tangan siapapun, serta bebas dari pengaruh apapun. Selanjutnya berintegritas tinggi, di mana sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Selanjutnya bertanggung jawab, di mana hakim bersedia melaksanakan sebaik-baiknya segala wewenang dan tugas-tugasnya, serta memiliki keberanian dalam menanggung segala akibat dari pelaksanaan wewenang dan tugas-tugasnya tersebut. Selanjutnya menjunjung tinggi harga diri. Prinsip ini dalam hakim akan mendorong dan membentuk pribadi seorang hakim yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur negara. Selanjutnya berdisiplin tinggi, di mana hakim taat pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Selanjutnya berperilaku rendah hati, di mana hakim sadar akan keterbatasannya dan kemampuannya yang jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Selanjutnya bersikap profesional, di mana sikap moral yang dilandasi oleh
tekad, yaitu untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.